anti UV. Ini grafikan ya. Terus data mentahnya ya. Yang itu nih ya. Ada kontrol 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak ada datanya Pak untuk kontrol. Jadi langsung ke 1%, 2%, 3% sampai 10%. Nah terus ada si Putri kontrolnya di rata-rata ini. Itu bisa rata-rata. Oh ya. Iya. Oke. Ini kontrolnya Mati aja. dari kata dulu. Kontrolkan aku makan bro, gimana? Kontrol lambung ya. Oh. Coba dulu. Lama. Oke. Nah, terus sekarang cobanya adalah kita bikin kontrol saja. Jadi kemarin SMS-nya, WhatsApp-nya udah selesai. Jadi bisa paling cepat tuh dirata-ratain. Memang kan biasanya pengambilannya itu lebih dari 2 kali atau 3 kali. Lihat dari sini, Merah ya Pak. kita coba lihat. Enak ini. B, C, terus Oh iya C maksudnya. B, terus juga E. Nah, tapi kan C sama D bisa jadi peluang sebetulnya nih. Yang B dengan E ini justru ada kemungkinan dia yang paling benar juga karena dia 2 kali diulang patternnya sama. Nah tapi dengan yang ada D juga pattern juga hampir sama juga. Yang C malah nih, yang C low signal nih, signalnya 0. Yang ini kan ada signal, dia ada signal, ada angka lah istilahnya. Yang C malah ada angkanya. Nah itu gunanya kalau misalnya kita lebih dari 5 ya bisa dipilih yang cocok sesuai dengan agenda kita. Nah, jadi kan kalau peneliti atau apapun itu memang dituntut kejujuran. Tidak ada yang dibuat-buat. Nah, ini kan sebetulnya kalau cek ini ada, nggak ada yang dibuat-buat. Kalau cek itu kita hilang, kita nggak jujur. Kita bukannya nggak jujur, tapi kita bilang yang cek itu tidak memenuhi pattern yang lain. Berarti yang cek itu ada anomali. Yang BDE itu satu rumput. Gitu. Makanya kalau bisa sebanyak-banyaknya ya sebanyak-banyaknya aja. Tapi biasanya minimal 3 lah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, balik ke tujuan. Tujuannya kita mau ngapain? Anti UV. Berarti harus di daerah UV. Daerah UV daerah berapa sampai berapa? 200 sampai 400. 200 sampai 400. 200 sampai 400. Batasin. Jadi motor. Nah, enaknya di
sebenarnya 9. Terus kemarin saya mau coba pakai ini, pakai apa? Pakai Excel, terus saya aku 9. Oh, Tapi CX ini masih ada. nanti coba di BPT. Di sini kita tulis dulu nih. Sampel. Jadi kita coba. Karena ada yang mau sih. Gini ya, hasilnya. Iya. Kontrolnya kalau dari sini yang ngancurin gambar ya sama si siapa? Kalau dari sini ngancurin gambar si siapa? Hah? Hah? Yang lain? Yang ngancurin gambar siapa? Hah? Enggak. Ayo. Yang ngancurin gambar adalah dia mentok angka 9. Nah kalau bisa ya angka 9-nya itu dihapus. Iya. Coba nanti di shortlist angka 9-nya dihapus. Pasti kita grafiknya akan lebih Smooth. smooth. Atau kita smoothing. Kita coba smoothing. Jadi grafik itu ada yang ganjil-ganjil seperti ini. Soalnya apa? Kalau di jurnal, udah pernah dilihat di jurnal kan? Grafik yang mulus-mulus semua. Iya. Nah itu karena dia masuk salon. Jadi sebelum ditampilkan dalam jurnal, dia masukin dulu ke dalam salon. Ini caranya analisis, signal processing, smooth, terus open dialog. Di sini ada reviewnya. Kemudian, jadi kalau yang hitam itu dia sebelum di smoothing, yang merahnya setelah di smoothing. Kita fokusnya ke tingginya dulu. Kayaknya saya agak sinis di smoothing bisa mulus. Kita coba Smoothing. ya, mulus 100. Kita coba pelan-pelan dulu. Dan biar mulus. Coba lagi supaya nggak terlalu kelihatan putih. Oke. Mau halus perairannya dong. 20 ya. Lumayan. Kita coba 15. Oke, hitungnya dari 20 kan. Nah, itu kontrol yang kita sebutin dulu. Harus manual waktu satu ini. Ya, lebih data yang cantik yang harus ada pengorbanan.
bisa di copy ya Pak? Saya tahunya kayak gitu. Terus kita coba dengan X, baru Y-nya yang ini hasil. Mending kan ketimbang tadi. Nah ini ya mungkin tadi disentamnya jadi 40, coba aja cari. Ya mungkin semuanya kalau kita membandingkan kata kuncinya apple to apple. Ketika kita sing ini di smoothingnya lurus, ya ini juga lurus juga. Berarti artinya 20 PTS ya 20 PTS semuanya. Jadi apple to apple. Kontrol kalau dulu kita masih ini. Terus kayak di kecil. Oke, nah dari sini sebetulnya daerah tadi berapa? 200 400 ya? Iya. Yakin? Lukis gitu? Iya, Pak. 400 100 sampai 400. Nah, kita coba salah satu aja. Kalau apa tadi? Terus bacanya gimana? Bacanya gimana terus? Acuan. Hah? Ini sininya apa sih? Oke, bacanya terus gimana? Hah? Masa bisa baca? Aku suruh baca begini. Gimana bacanya? Hah? Penyerapan Ih, gue asuransinya meningkat. Nah, tinggal kan gini, kalau kita tampil di data semuanya, Makin tinggi itu. kalau bisa 9 jadi Hapus. kan tadi gini, Iya deh. si X-nya yang ikut jauh juga. Ini kan 9 jadi dia Iya. yang isinya dihapus juga ini. Iya semuanya. Jadi semuanya dihapus. Kalau dia di tag kayak gitu, ini ada garisnya tapi nggak ada angkanya, bukan 0 dia di bawah sih. Oh tapi kan X-nya kan reference Pak. Iya, coba aja nanti dihapus biar si garis ini tuh nyambung. Kalau nggak ada nilainya yang Kalau nggak ada apa-apa, dia nggak di tag apa-apa, jadi ya kosong. Oh maksudnya kalau misalkan di X-nya itu 200, Y-nya 9, berarti 200 nya dihapus. Ya ini Iya. dihapus dua-duanya 209. Terus kan kalau mau di overlapping kayak gini, berarti kan misalkan ada satu grafik yang di 200 itu nggak 9, gimana? Yang dari 200? Makanya ada X1, X2, Oh. yang khusus kasus itu ya di X2. Kayak pas overlappingnya kan grafiknya kayak gini juga kan. Iya. Yang beda kan XY-nya nih. Ya kalau X-nya sejenis ya dia nggak apa-apa. Kalau Y-nya dan X-nya berbeda ya harus dibuat kolom yang berbeda juga. Gitu. Dan ini kalau secara ilmiah nggak di
putus-putus gitu. Kecuali dia pattern ya, garisnya putus-putus kan biasa. Jadi ada garisnya putus-putus ini, ada yang solid, terus ada yang garis titik. seperti ini. Nah, itu pola untuk membedakan. Tapi kalau misalnya pattern kayak gini kan jadi tanda tanya tuh. Kok bisa putus-putus? Apakah si sensornya telat atau gimana? Nah, pada sini udah kelihatan kontrol nih. Berarti kan terjadi peningkatan. Nah, tinggal dicari yang optimal yang mana. Yang optimal berarti yang Yang mana kita yang kuning? yang paling gede absorbasinya. Yang kedua mana? Yang orange. Terus yang putih. Berarti bacanya kualitatif ya Pak? Kenapa? Membacanya kualitatif maksudnya nggak yang berarti siapa? Kecuali mana yang lebih tinggi penyerapan UV-nya di titik tertentu, enak tuh. Jadi 300, tinggal cari titik 300, kita bikin aja. Kayak tadi plotting yang DC, kan TG udah berapa? Ya itu tinggal bikin kurva biasa aja. Kecuali kayak gitu. Nah kalau dari grafik kayak gini, biasanya kayak gitu. Kalau grafik. Jadi dari sini kan saya sebelumnya kan acak nih. Orang ini apaan sih grafiknya? Nah, bisa dinarasikan setelah penambahan dari peningkatan serapan dari UV. Perlu nggak Pak dijelasin kenapa degradan? Maksudnya antara noise kah atau apa itu tuh? Gradakan sih yang namanya daerah range sih nggak perlu sih. Paling nanti yang optimal di daerah UV berapa kayak dia yang paling ideal sebenarnya. Begitu ya, berarti UV lah mulai. Apalagi guys,